Halo semua, pernah nggak sih kalian berada di suatu konflik? Apa sih yang kalian rasakan? Marah, capek, atau bingung? Nah, untuk terbebas dari suatu konflik, ada dua cara nih yang bisa kita lakukan, yaitu negosiasi dan mediasi. Yuk kita bahas. Sebelumnya, kita harus tahu tentang konflik dulu nih. Konflik berasal dari kata konfliktus yang artinya saling menyerang. Konflik juga sering diidentifikasikan dengan suasana krisis yang mengandung arti bahaya dan peluang. Konflik juga memiliki tiga wujud loh. Yang pertama, ada latent konflik yang konfliknya belum kita sadari. Lalu ada emerging konflik yang masalahnya sudah jelas namun negosiasi dan penyelesaiannya belum berkembang. Yang terakhir ada manifest konflik. Kali ini mungkin sudah mulai bernegosiasi, serta mungkin sudah ada jalan keluar ataupun jalan buntu. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Tujuan negosiasi yaitu mengaruhi pihak lawan untuk melakukan sesuatu, serta membuat kesepakatan yang baik dan memperbaiki hubungan kedua belah pihak. Selanjutnya ada tahap dalam bernegosiasi. Yang pertama ada tahap persiapan untuk memahami kepentingan kita dan pihak lawan. Yang kedua, tahap orientasi untuk membutuhkan informasi dan mengajukan tawaran. Yang ketiga, tahap tawar-menawar. Yang terakhir ada tahap penutupan untuk membuat kesepakatan formal. Dalam penerapannya, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan nih. Yang pertama, ada negosiasi dengan posisi bertahan. Negosiasi ini dilakukan dengan menonjolkan posisi dan kepentingan masing-masing. Maka dari itu, membutuhkan waktu lama untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi ini juga berisiko deadlock karena salah satu pihak menarik diri. Yang kedua, ada negosiasi dengan mengedepankan kebersamaan. Dalam negosiasi ini, para pihak fokus pada memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan, karena sudah saling memahami dan menghormati posisi masing-masing. Maka dari itu, kesepakatan akan lebih cepat tercapai. Nah, selain ada strategi yang bisa kita lakukan, ada hal yang bisa menentukan keberhasilan negosiasi nih. Yang pertama, dengan adanya kesamaan atau pemahaman tujuan. Lalu, kita harus optimis bahwa konflik dapat diselesaikan. Yang ketiga, dengan rasa kepercayaan juga bisa berpengaruh loh. Kemudian, dengan adanya pemahaman terhadap dinamika untuk mencapai konsensus. Dan yang paling utama, negosiasi terjadi dengan komunikasi yang jelas, akurat, dan saling percaya. Setelah membahas negosiasi, cara menyelesaikan konflik selanjutnya yaitu dengan cara mediasi. Nah, dalam mediasi ini terdapat mediator atau pihak ketiga yang netral dalam penyelesaian masalahnya. Hal inilah yang membedakan antara mediasi dengan negosiasi. Apa sih alasan mediasi itu cocok untuk penyelesaian konflik kePWK-an? Jawabannya, karena konflik kePWK-an merupakan konflik yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Hal inilah yang seringkali membuat proses penyelesaian masalah tidak kondusif atau bahkan keluar dari topik pembahasan. Maka dari itu dibutuhkan seorang mediator untuk menuntun jalannya proses penyelesaian masalah agar tetap kondusif. Tahap penyelesaian mediasi dibagi dalam 3 tahap nih. Yang pertama yaitu tahap pramediasi. Di dalam tahap ini kita bisa menerima maupun mengirim permohonan ke pihak lain seperti pihak lawan atau pihak mediator. Selain itu, sebelum memulai mediasi kita bisa memperdalam informasi maupun data-data yang kita butuhkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap inti nih, yaitu tahap mediasi. Yang kita lakukan dalam tahap ini kita bisa merepresentasikan, merumuskan, mengungkapkan, mengembangkan, dan menganalisis masalah bersama pihak lain, kemudian melakukan proses tawar-menawar dan kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Yeay! Eits, belum selesai, masih ada tahap selanjutnya. Yang terakhir ada tahap pasca mediasi. Di sini kita perlu melegalisasi kesepakatan seperti akta bawah tangan, akte autentik, serta gugatan putusan pengadilan. Lalu kita perlu monitoring dan yang paling utama kita perlu pencegahan terjadinya konflik baru. Setelah mempelajari materi negosiasi dan mediasi, kita perlu memperdalam dengan studi kasus nih. Contohnya, pada awal tahun ini, pemerintah Kota Jakarta Selatan telah melakukan penggusuran 6 bangunan di sepanjang Jalan Catur sampai Jalan Komplek Bier, Kelurahan Menteng Dalam. 6
6 bangunan tersebut diklaim belum mendapat izin dari pemerintah DKI Jakarta sehingga harus digusur. Total ada 25 bangunan yang terbangun di atas saluran Kali Baru Barat seluas 837 meter persegi sehingga mempersulit proses maintenance saluran. Menurut pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Charlie Al-Bajili, secara konsep HAM, pemerintah tidak boleh menggusur paksa secara langsung. Pemerintah harus menghargai warga dan memastikan tidak menggusur paksa. Pemerintah tidak bisa beralasan ini adalah sengketa perdata. Ini jelas upaya pelanggaran hak asasi. Dari kasus yang sudah disebutkan, kita bisa menilai nih kalau pemerintah Jakarta tidak menerapkan mediasi dan negosiasi dengan baik. Sudah jelas bahwa warga tidak setuju dengan adanya tindakan tersebut, tetapi penggusuran tetap dilaksanakan. Secara konsep HAM, pemerintah tidak boleh menggusur paksa secara langsung. Setiap warga berhak memiliki hak untuk punya tempat tinggal seperti dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Commission on Human Rights Resolution tahun 1993 resolusi nomor 77. Seharusnya dilakukan proses negosiasi dan mediasi yang lebih baik dan tidak terburu-buru agar masalah dapat selesai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini juga ditekankan salah satu poin dalam tahap pasca mediasi, yaitu tidak menimbulkan konflik baru. Jika pemerintah dapat melaksanakan proses negosiasi dan mediasi sesuai prosedur, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan. Sekian materi dari kami, kelompok 20. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa.